Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Raudatullah Madawat M dengan NIM 2019 07 10 114. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan sebuah judul ataupun proposal skripsi saya yang dimana itu berjudul dampak komunikasi budaya pada perubahan nilai-nilai sosial adat istiadat keluarga Bugis di Wajo, Sulawesi Selatan. Nah, sebenarnya kenapa saya memilih judul tersebut karena di mana di daerah Wajo, Sulawesi Selatan sendiri itu adanya perubahan-perubahan nilai sosial yang mungkin akan menjadikan hal itu atau akan berdampak pada komunikasi budayanya. Nah, baik itu budaya adat istiadat ataupun dalam pernikahan keluarga Bugis. Nah, latar belakangnya di sini yaitu perubahan sosial adalah perubahan ataupun proses yang dialami oleh masyarakat dimanapun. Yang dimana perubahan sosial itu juga mungkin akan dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya dan sistem sosial yang ada. Nah, pada umumnya budaya itu dipengaruhi oleh budaya-budaya populer. Nah, yang dimana komunikasi juga akan sangat penting adanya jika adanya perubahan-perubahan sosial. Nah, komunikasi antar budaya lah salah satunya. Nah, komunikasi antar budaya adalah komunikasi antar orang-orang yang berbeda budaya, baik itu ras, etnik, ataupun perbedaan-perbedaan sosial ekonomi. Nah, yang dimana ini budaya adalah salah satu cara hidup yang mungkin akan berkembang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, jadi latar belakangnya di sini yang dimana akan terjadinya perubahan-perubahan sosial karena adanya komunikasi-komunikasi antar budaya. Nah, di sini Indonesia kan memiliki 34 provinsi yang dimana salah satunya adalah Sulawesi Selatan dan daerahnya adalah daerah Kabupaten Wajo. Nah, mungkin di daerah Kabupaten Wajo ataupun di daerah Sulawesi Selatan sendiri terkenal dengan suku yang banyak. Nah, suku Bugis, suku Makassar, ataupun suku Minang dan lain sebagainya. Yang dimana di daerah Wajo kebanyakan ya teman-teman kebanyakan di sana adalah menganut suku Bugis. Nah, suku Bugis kalau kita mendengar tentang suku Bugis pasti tidak langsung tertuju kepada adat istiadat pernikahannya. Nah, jadi adat istiadat pernikahan di dalam keluarga Bugis sendiri sangatlah ataupun sekarang ini mengalami perubahan-perubahan sosial yang dimana di sini kita mau cari apa sih sebenarnya dampak-dampak dari komunikasi budaya tersebut sehingga terjadinya perubahan-perubahan nilai sosial dalam pernikahan mereka. Nah, salah satunya di sini sebenarnya ada 3 poin-poin latar belakang yang mengharuskan saya membuat suatu proposal seperti ini ataupun suatu judul seperti ini. Jadi yang pertama itu keterbukaan. Nah, mungkin sebelum itu pasti adanya perubahan ini pasti adanya pada gilirannya juga ada transformasi budaya, sosial budaya tersebut. Nah, di sini transformasi ini menjadi mesin bahwa perubahan sosial itu tidak bisa dihentikan karena adanya orientasi perubahan-perubahan yang kekuatannya dibangkitkan oleh budaya komunikasi yang berkembang makin pesat sekarang, dinamika zaman sekarang ini dalam era teknologi ini dan informasi dan komunikasi dalam konteks sedemikian rupa. Maka adanya perubahan-perubahan nilai sosial di berbagai bidang kehidupan mungkin tidak bisa dihindari ya teman-teman, karena termasuk berkenaan dengan pelaksanaan pernikahan keluarga Bugis. Nah, kita masuk di sini ada 3 aspek bentuk atau komunikasi yang mungkin menarik kita dengar ya teman-teman. Nah, yang pertama itu adanya keterbukaan. Nah, keterbukaan di sini maksudnya ialah aspek keterbukaan sebagaimana kita ketahui bahwa zaman dahulu itu dalam
masyarakat Bugis sendiri, jika ingin melaksanakan suatu pernikahan itu tidak mudah memberikan informasi ke orang lain. Nah, jadi maksudnya ialah karena ini merupakan atau prinsip dari mereka sendiri. Nah, apalagi kayak jauh sebelum waktu mereka itu melaksanakan sebuah pernikahan. Nah, dia menganggap bahwa kalau ketika mereka memberikan suatu informasi ke orang lain jika ingin melaksanakan suatu pernikahan, maka harga diri itu mereka akan jatuh dan dianggap hina oleh masyarakat umum. Nah, ini sebabnya yang menjadi poin pertama. Nah, yang kedua, keakraban. Nah, keakraban komunikasi di sini di kalangan masyarakat Bugis sendiri itu terkadang rencana pernikahan mereka itu dibatalkan mendadak oleh salah satu pihak, baik itu pihak yang perempuan ataupun laki-laki. Nah, salah satu penyebabnya karena tidak lengkapnya salah satu alat ataupun salah satu yang dipakai di dalam suatu pernikahan tersebut. Nah, jadi penelusuran juga menambahkan bahwa selengkap bahwa kayak seperti alat-alat yang tidak lengkap itu merupakan simbol ataupun simbol adat pun itu mungkin hanyalah hanyalah kayak seperti cuma hanya hal yang paling tidak pokok, tapi hal yang utama itu adanya miskomunikasi di antara kedua belah pihak. Nah, seperti mungkin hal tersebut juga tidak usah dihentikan pernikahannya kan, tapi kita bisa menjalin keakraban komunikasi lebih penting lagi. Tapi mereka itu dulu itu berpendapat bahwa jika mereka melakukan komunikasi dengan salah satu pihak, nah dia itu bisa dianggap, oh anak ini, keluarga ini yang pengen banget untuk menikahkan anaknya. Akan tetapi dia juga memahami bahwa itu juga adalah hal yang dianggap sebagai aib. Nah, itulah merupakan poin yang kedua. Nah, terus yang ketiga, kualitas komunikasi, yang dimana keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi. Maka perencanaan pernikahan juga mungkin terkadang membutuhkan waktu yang relatif lebih lama, sehingga mungkin dicapainya kata sepakat atas segala aspek yang berkaitan dengan pelaksanaannya. Nah, di samping karena keterbatasan inilah teman-teman mungkin media komunikasi dan pilihan jenis informasi yang sebaiknya dan keluarga dalam konteks perencanaan pernikahan pun itu tidak mudah. Nah, apalagi bagi mereka yang dipisahkan oleh jarak ribuan kilometer ataupun dalam kondisi sarana transportasi yang juga masih sangat minim. Nah, namun teman-teman dari ketiga aspek ini di atas telah banyak berubah seiring dengan perkembangan zaman dengan segenap konsekuensi dan dampaknya dalam berbagai bidang ke depan. Nah, apalagi dampak yang dipicu oleh revolusi informasi dengan kehadiran segala ragam fasilitas komunikasi yang makin canggih ataupun makin modern pada saat ini. Nah, baik, jadi identifikasi masalahnya yaitu bagaimana dampak komunikasi pada perubahan nilai-nilai sosial. Terus yang kedua, faktor apa saja sih yang menyebabkan terjadinya perubahan ini. Terus selanjutnya tujuan penelitian ini, yang pertama untuk mengetahui dampak komunikasi budaya intinya. Terus yang kedua untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan. Kalau kita melihat dari tinjauan pustaka dan kerangka teori ya teman-teman, kerangka berpikir ataupun kerangka pemikiran ini adalah dasar pemikiran dan penelitian yang disintesiskan dari fakta-fakta, observasi, dan kajian kepustakaan. Nah, oleh karena itu, kerangka berpikir itu memuat teori, dalil, atau konsep-konsep yang akan dijadikan dalam penelitian. Nah, jadi yang saya dapat tinjauan pustakanya itu sekitar ada 10 penelitian yang dimana ada yang saya ambil dari Daryanto Setiawan, ada dari Naomi Diah Budi Setianingrum, dan lain sebagainya. Jadi kalau kerangka teori sendiri, saya juga ada mengambil dari penelitian ataupun menurut orang tertentu. Oke. Jadi metode dan lokasi penelitian. Nah, metode yang saya lakukan yaitu adalah pendekatan kualitatif
analisis deskriptif, yang dimana penelitian ini pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan penelitian kuantitatif. Tapi pengamatan ini kuantitatif merupakan pengukuran tingkatan satu ciri tertentu. Nah, jadi dalam penelitian kualitatif tersendiri, yaitu penelitian sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Nah, oleh karena itu, pada waktu pengumpulan data di lapangan, peneliti di lapangan ya teman-teman berperan serta pada situs penelitian dan mengikuti secara aktif kegiatan kemasyarakatan. Oke, nah jadi lokasi penelitian sendiri tadi seperti yang saya sudah jelaskan bahwa lokasi penelitian ini akan di daerah tempat suku Bugis di daerah Wajo, Sulawesi Selatan. Karena alasan saya memilih tempat ini karena kabupaten ini merupakan sebagian besar suku Bugis yang dimana memang sudah menjadi suku terbesar daerah ini. Dan selain itu rata-rata masyarakat juga sudah melakukan pernikahan dengan suku adat Bugis yang sudah yang dimana itu sudah terjadi pada perubahan-perubahan sosial di dalamnya. Jadi nanti penelitian ini akan dilakukan di daerah itu karena sebagian besar juga masyarakatnya menganut suku Bugis dan sudah melaksanakan pernikahan-pernikahan yang mengalami perubahan-perubahan sosial. Oke, nah teknik pengumpulan data ini ada data primer dan data sekunder, yang dimana nanti data primer itu data yang diperoleh langsung oleh lokasi pengumpulan data pada saat pelaksanaan penelitian yang berupa data-data profil dan adat istiadat, dan juga data ini akan diperoleh melalui wawancara langsung dengan orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan kegiatan pernikahan. Terus data sekunder. Nah, data sekunder ini nanti mungkin merupakan data yang bersumber dari informasi penunjang dan sumber-sumber yang ada pada umumnya dalam bentuk tertulis seperti jurnal, buku, dan dokumen berupa gambar dan video yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini. Oke, teknik analisis data. Nah, mungkin kalau teknik analisis data, analisis data tema budaya adalah analisis yang digunakan menganalisis proses etik dan emik dari suatu peristiwa budaya serta mengungkapkan bagaimana peristiwa ditafsirkan atau dimaknai oleh objek dan informan penelitian. Nah, pada tahap ini mungkin peneliti juga akan menambahkan hasil wawancara yang mendalam dengan budayawan atau warga masyarakat yang sudah pernah melaksanakan prosesi adat untuk menambah atau memperkuat hasil temuan data survei sehingga akan memperjelas lebih memberikan makna pada hasil temuan data. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.